Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurfaiza dengan NIM D03219035, mahasiswi program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan bisnis plan saya, yakni produk jasa berupa bimbel Gria Jenius. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah studi dan bisnis plan Lembaga Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Nurul Hidayati. Untuk selebihnya, langsung saja kita simak video berikut ini. Pertama-tama, kita akan membahas tentang profil perusahaan. Nama produk ini yakni Bimbingan Belajar Gria Jenius, yaitu bimbingan belajar yang terkhusus untuk pembelajaran UTBK SBMPTN bagi siswa kelas 12 SMA atau MA sederajat. Untuk lokasinya berada di Desa Wetan, Kecamatan Mangingan, Kabupaten Tuban. Selanjutnya, untuk fasilitas yang diberikan yakni tutor yang berkualitas dan yang masuk PTN dengan nilai UTBK baik, ruang pembelajaran yang lebih nyaman dan hanya diisi 8 siswa, sarana dan prasarana yang memadai, dan free konsultasi untuk memilih PTN serta jurusannya. Untuk program studinya, Bimbingan Belajar Gria Jenius menyediakan 2 program studi. Yang pertama ada program IPA dan yang kedua ada program IPS. Selanjutnya, metode pengajaran. Metode pengajaran yang dilakukan di Bimbel Gria Jenius ini yakni dengan metode pengajaran problem solving. Metode pengajaran problem solving ini bertujuan untuk siswa dapat memecahkan persoalan-persoalan. Selanjutnya ada program. Program yang dilakukan di Bimbel Gria Jenius ini yakni yang pertama ada tryout UTBK yang dilakukan 1 semester sekali dan di setiap pertemuan diberikan beberapa kuis. Selanjutnya, keunggulan lembaga. Bimbel Gria Jenius juga memiliki beberapa keunggulan, di antaranya tutor yang berkualitas dan kompeten di bidangnya, soal-soal dan materi yang selalu diupdate, memiliki metode pengajaran problem solving, dan terdapat berbagai diskon bagi siswa terbaik dan berprestasi. Selanjutnya, waktu. Bimbel Gria Jenius ini dilakukan setiap hari kecuali hari Senin mulai pukul 18.30 dengan durasi pembelajaran 90 menit. Selanjutnya untuk harga. Biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti Bimbel Gria Jenius ini sejumlah 300.000 per bulan yang dapat diangsur selama 3 kali. Selanjutnya visi misi lembaga. Visi Bimbel Gria Jenius ini menjadi lembaga pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan visi Bimbel Gria Jenius ini yang pertama, memberikan layanan jasa pendidikan yang progresif, kreatif, dan inovatif dengan memperlihatkan potensi dan kebutuhan pribadi. Yang kedua, memperluas jangkauan jasa pendidikan pada masyarakat. Yang ketiga, membangun profesionalisme manajemen lembaga, program kemitraan, dan SDM yang berkualitas. Yang keempat, membantu peserta didik mengembangkan potensi diri untuk mencapai prestasi terbaik. Dan yang kelima, menjadi mitra kerja yang mampu membantu menjawab kebutuhan dalam pengembangan di dunia pendidikan. Selanjutnya, struktur perusahaan. Struktur perusahaan yang ada di Bimbel Gria Jenius ini meliputi 1 orang sebagai manajer, yakni untuk memimpin usaha secara keseluruhan atau mengkoordinasi jalannya usaha, dan sekaligus bertanggung jawab untuk memasarkan usaha tersebut. Selanjutnya terdapat 1 orang sebagai staf tata usaha yang bertanggung jawab dalam pencatatan data siswa dan pengajar serta pencatatan keuangan usaha. Selanjutnya terdapat 2 orang pengajar, yakni bertanggung jawab dalam pelaksanaan usaha yang akan diseleksi dari mahasiswa yang ada di sekitar tempat perusahaan tersebut. Pembahasan selanjutnya yakni analisis SWOT. Analisis SWOT yang ada di Lembaga Bimbingan Gria Jenius ini meliputi yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan di Bimbel Gria Jenius ini yang pertama, menjadi tempat yang dicari karena pendidikan non-formal semakin penting di daerah sekitar. Yang kedua, mempunyai metode pengajaran problem solving dan semacam trik lainnya untuk para peserta didik tertarik untuk bergabung.
Yang ketiga, mengutamakan kualitas dan kuantitas pendidik dalam melakukan pengajaran. Yang keempat, tutor yang berkualitas dan kompeten sesuai bidangnya. Dan yang kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk langsung praktek dengan adanya tour atau mengunjungi tempat-tempat yang menunjang pembelajarannya. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan yang ada di bimbel Gria Jenius ini yakni tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan dengan biaya tertentu, sehingga tidak semua orang bisa menikmatinya, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, juga terdapat banyaknya pesaing dalam usaha jasa tersebut. Ketiga, ada peluang. Peluang yang ada di bimbel Gria Jenius ini yakni menjalin kerjasama yang baik dengan para siswa yang dibimbing dengan memberikan fasilitas atau sarana prasarana serta pelayanan yang baik, membuka lapangan pekerjaan untuk para pengajar, dan dapat membuat suatu inovasi dalam pembelajaran. Dan yang keempat, ancaman. Ancaman yang ada di bimbel Gria Jenius ini yakni persaingan yang ketat karena banyaknya bimbingan lain yang ada, dan apabila belum memiliki nama yang terkenal maka terkesan kurang diminati. Pembahasan selanjutnya yakni tentang analisis pasar. Yang pertama, sasaran pasar. Sasaran dalam menjalankan bisnis jasa bimbingan belajar Gria Jenius ini adalah para siswa jenjang sekolah menengah atas sederajat. Dan sasaran selanjutnya yakni orang tua untuk bisa mengajak anak-anaknya bergabung di bimbel Gria Jenius ini. Yang kedua ada target pasar. Target pasar usaha jasa bimbingan belajar Gria Jenius ini mencakup siswa-siswi jenjang sekolah menengah atas. Yang ketiga, segmentasi pasar. Dilihat dari sisi geografis, wilayah yang akan saya jadikan target pasar ialah di daerah pedesaan Kota Tuban. Karena sekitar wilayah tersebut terdapat banyak anak-anak yang ingin masuk PTN yang nantinya akan saya jadikan sasaran utama. Sedangkan dilihat dari sisi geografi, tujuannya ialah untuk memenuhi kebutuhan permintaan tambahan belajar di luar sekolah bagi setiap siswa di sekolah sekitar. Pembahasan selanjutnya yakni tentang strategi pemasaran, yakni dengan marketing mix. Yang pertama ada produk. Bimbingan belajar Gria Jenius ini ada sebab sesuai dengan kebutuhan siswa di sekitar. Sebelum mendirikan bimbel Gria Jenius ini yang terkhusus untuk pembelajaran UTBK SBMPTN, terlebih dahulu saya melakukan survei ke wilayah sekitar untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan siswa akan bimbingan belajar. Dan ternyata kebanyakan siswa-siswi sekitar membutuhkan bimbingan belajar untuk masuk PTN. Yang kedua ada promotion atau promosi. Bimbel Gria Jenius melakukan promosi dengan cara memulai membagikan brosur di lingkungan sekitar sekolah pada saat golden moment atau kenaikan kelas dan penerimaan rapot kelas, serta mengajukan proposal kerjasama atau izin dari sekolah untuk melakukan acara sosialisasi marketing di sekolah. Selain itu, saya juga memiliki situs mengenai bimbingan belajar Gria Jenius ini, serta akun jejaring sosial khusus untuk berinteraksi langsung dengan mereka yang tertarik. Yang ketiga ada place atau tempat. Bimbingan Gria Jenius bertempat di Desa Weden, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Tempat tersebut strategis karena di daerah tersebut banyak siswa yang berminat untuk masuk PTN dan mempunyai semangat belajar dan berjuang yang gigih untuk masuk PTN yang diimpikan. Dan yang keempat ada price atau harga. Dalam penentuan harga, bimbingan belajar Gria Jenius bisa dibilang tidak terlalu mahal. Selain itu, dalam pembayaran diberi sedikit kelonggaran yang dapat diangsur sebanyak 3 kali. Pembahasan selanjutnya yakni tentang analisis keuangan. Yang pertama, daftar anggaran biaya yang dibutuhkan atau modal. Modal yang dibutuhkan untuk mendirikan bimbel Gria Jenius ini sebanyak Rp1.240.000. Dengan rincian membutuhkan buku bahan pengajaran, buku administrasi, stempel, bank soal, whiteboard atau papan tulis, penghapus papan tulis, spidol papan tulis, kipas angin, nota pembayaran, banner, dan pamflet. Yang kedua, perkiraan pengeluaran tiap bulan.
Perkiraan pengeluaran tiap bulan di bimbel ini sebanyak Rp2.075.000 dengan rincian kebutuhan yakni kertas HVS, tinta spidol, gaji pendidik, dan gaji tata usaha. Yang ketiga, perkiraan laba atau rugi. Sebelumnya, target peserta dalam satu bulan adalah 16 anak. 16 anak dikali biaya pendaftaran yakni Rp350.000 sama dengan Rp5.600.000. Berarti laba per bulan sama dengan Rp5.600.000 dikurangi pengeluaran tiap bulan yakni Rp2.075.000 sama dengan Rp3.525.000. Yang keempat, perkiraan pendapatan. Pendapatan per bulan sebanyak Rp3.525.000. Sedangkan pendapatan per tahun yakni Rp3.520.000 dikali 12 bulan yakni sebanyak Rp42.300.000. Yang kelima, perhitungan BEP. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu profit bulanan. Profit bulanan sama dengan pendapatan bulanan dikurangi pengeluaran per bulan, yakni Rp3.525.000 dikurangi Rp2.075.000 sama dengan Rp1.450.000. Sedangkan modal yang dibutuhkan yakni Rp1.240.000. Jadi BEP yang dibutuhkan yakni 1 bulan. Pembahasan yang terakhir yakni analisis manajemen SDM. Analisis manajemen SDM yang dilakukan di bimbel Gria Jenius ini yang pertama, pembagian tugas dan wewenang. Yang pertama ada manajer. Manajer bertugas memimpin usaha secara keseluruhan atau mengkoordinasi jalannya usaha dan bertanggung jawab untuk memasarkan usaha dan melaksanakan evaluasi. Yang kedua ada staf tata usaha. Staf tata usaha bertugas bertanggung jawab dalam pencatatan data siswa dan pengajar serta pencatatan uang usaha. Dan yang ketiga ada pendidik. Pendidik bertugas sebagai motivator, inisiator, fasilitator, dan mediator dalam pembelajaran. Yang kedua ada pengembangan SDM. Pengembangan keahlian SDM yang dilakukan di bimbel Gria Jenius ini melalui kegiatan pelatihan atau training sebelum kerja, yakni dikhususkan untuk pendidik dan tenaga administrasi atau staf tata usaha yang dilakukan 1 tahun 2 kali. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.